Salam damai Kristus bagi kita semua. Kiranya kasih penyertaan Tuhan masih tetap bisa kita rasakan hingga saat ini. Izinkan saya, Pendeta Elizabeth Ginting, untuk membawa kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang anugerahkan nafas kehidupan kepada kami, dan yang masih memberi kami kekuatan hingga hari ini untuk mempergunakan kehidupan ini. Ajar kami Tuhan, agar dalam kami mempergunakan kehidupan kami bisa tetap mendalami firman-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan perlengkapi persiapannya, sehingga kata-kata yang terucap dari bibirnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan membawa kami semua hidup menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian isinya. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Sampai demikian nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema perbuatan orang berhikmat. Kembali kami menyapa kita semua. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Berbicara mengenai harta duniawi, setiap manusia, kita pasti tidak ada yang mau hidup susah. Tidak ada yang mau hidup dalam penderitaan. Dan semua berlomba-lomba supaya bisa hidup berkecukupan. Semua berlomba-lomba meningkatkan ekonomi keluarganya dan mencapai taraf hidup yang baik, sejahtera. Sehingga tidak jarang tawaran-tawaran untuk investasi, tanam saham, itu sering kali datang menjanjikan keuntungan demi keuntungan. Dan banyak kita yang ikut ambil bagian. Karena kita berprinsip, apa salahnya berinvestasi, kelak bisa mendapat untung. Tentu menjadi kaya atau menjadi sukses, berusaha meningkatkan ekonomi kita tidaklah salah. Namun yang menjadi pertanyaan, setelah kita kaya,
Apa yang mau kita lakukan? Ada satu kisah tentang seorang yang kaya raya yang tinggal di sebuah desa. Dengan kekayaannya, dia menguasai banyak lahan di desanya itu. Ia juga menguasai berbagai pemasaran hasil pertanian. Dia punya banyak sekali pekerja. Dan dia juga sering meminjamkan uang kepada para petani yang susah. Tetapi dengan tujuan agar bisa memiliki lahan-lahan mereka ketika mereka kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Selain itu, para petani yang berhutang kepadanya juga diharuskan memberikan atau menjual hasil pertaniannya kepada si orang kaya raya tadi dengan harga yang ia tentukan sendiri. Dengan begitu, semakin hari dia semakin kaya raya. Tetapi di sisi yang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, para petani yang miskin, itu semakin hari semakin miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah orang yang demikian di sekitar saudara? Apakah yang salah dengan menjadi kaya raya? Dan apa sebenarnya kehendak Tuhan ketika kita dipercayakan harta yang melimpah? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendalami nas firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah. Kitab ini ditulis oleh Raja Salomo di masa tuanya. Salomo adalah raja yang dikenal, raja yang bijaksana ya. Setelah melewati banyak hal dalam kehidupannya, maka ia pun menuliskan berbagai pengalaman-pengalamannya dengan tujuan mengajar orang-orang muda. Dalam nats ini, Salomo menulis tentang bagaimana menghadapi hidup yang tidak pasti. Ketidakpastian hidup. Di ayat yang pertama ia berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dari kalimat Raja Salomo ini? Kalau kita membaca terjemahan dalam bahasa Karo atau Pustaka Sibadia, itu kalimatnya agak berbeda pengertiannya. Kalimatnya demikian bunyinya. Bereken ertandu mankala sindau ike parlawit ibasada paksa denggo ibreken di bataman bandu untungna. Berikanlah hartamu kepada orang yang jauh di seberang laut, maka Tuhan akan memberikan untungnya suatu hari nanti kepadamu. Mengapa ada perbedaan terjemahan? Dan apa artinya? Apa maksud dari kalimat Raja Salomo ini? Saudara dikasih Tuhan, kata roti dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru, lemparkanlah rotimu. Kata roti itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, memakai kata lehem, yang artinya makanan atau gandum ya. Konteksnya ketika itu yang menjadi makanan utama atau makanan pokok orang-orang Yahudi adalah gandum. Jadi kata roti ini semacam sebuah kiasan ya, bukan dalam makna sebenarnya. Kiasan yang sesuai dengan konteks sastra kuno ketika itu atau sastra hikmat orang-orang zaman dahulu yang menjadi bagian dari sastra Mesir, di mana orang-orang Mesir kuno ketika itu menaburkan butir-butir gandum ke atas ladang-ladang mereka yang ketika itu setiap tahunnya dibanjiri air dari sungai Nil. Jadi mereka menabur butir-butir gandum di atas ladang-ladangnya yang sedang tergenang air sungai Nil. Namun kelihatannya memang seperti sia-sia, karena butir-butir gandum itu tenggelam dan tak nampak lagi.
Tetapi ketika air telah menjadi surut, butir-butir gandum itu akan terlihat dan bertumbuh menjadi tanaman gandum. Hingga suatu saat nanti akan memberi hasil yang bisa dipanen. Sedangkan dalam terjemahan bahasa Karo ini atau Pustaka Sibadia, kata roti diganti dengan harta, ya. Sehingga beberapa penafsir Alkitab menafsirkan bahwa kalimat kiasan ini mengarah pada berbagi, memberi sedekah kepada orang yang kesusahan. Karena siapa saja bisa tertimpa musibah, siapa saja bisa dilanda kesusahan. Dan ketika seseorang memberi sedekah, berbagi, suatu saat nanti dia juga akan menerima bantuan sedekah dari Tuhan melalui berbagai cara. Apa yang ia perbuat itu akan kembali memberi untung kepadanya, dan untung itu diperoleh dari Tuhan. Tetapi kalau kita sambungkan ke ayat yang kedua, dikatakan berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jadi dalam terjemahan Pustaka Sibadia, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini berkesinambungan, mengarah pada sikap terhadap harta. Harta ada pada seseorang bukan hanya supaya dia bisa berpuas diri, dan bukan untuk dia pegang erat-erat, tetapi harta itu berguna untuk melakukan usaha, melepas harta untuk orang yang jauh di seberang laut dengan tujuan mendapat untung. Karena tidak ada yang tahu kapan musibah dan bencana akan datang. Jadi sekarang ini bisa dikatakan istilah ini, kalimat kiasan ini mengarah kepada dorongan untuk berinvestasi. Sehingga dengan kata lain, isi dari nasihat ini adalah hendaklah engkau mengembangkan usaha bermodalkan harta yang ada padamu, supaya suatu hari nanti Tuhan akan mengembalikan, memberikan keuntungannya. Itu kira-kira ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, itu juga memakai bahasa metafora atau kiasan, ya. Bahasa kiasan tentang awan, ya. Awan yang syarat mengandung hujan, yang mengarah pada pengertian kalau awan itu sudah saatnya menurunkan air, ya, menurunkan hujan, sudah mau turun hujan, itu tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau sudah saatnya awan menurunkan hujan, siapapun tidak bisa menghalanginya. Dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu, kapan saja, bisa pagi, siang, sore, malam. Lalu pohon yang akan tumbang ini mengatakan bahwa ketika pohon akan tumbang itu akan terjadi dan tidak bisa ditahan. Ini mengarah pada konteks kehidupan pertanian orang Yahudi pada waktu itu, yang kehidupannya tergantung pada alam. Jadi perlu bertimbang, ya, menimbang-nimbang sebelum menaburkan benih. Jangan ketika hujan terus-menerus atau ketika musim kemarau. Harus ada pertimbangan. Namun ayat 4 itu kembali mengingatkan supaya setiap orang jangan terlalu berlebih-lebihan menimbang-nimbang segala sesuatu. Jangan terlalu banyak pertimbangan, karena kalau terlalu banyak pertimbangan tidak jadi melakukan apa-apa. Dan kalau tidak jadi melakukan apa-apa, tidak jadi menabur, sudah pasti tidak akan beroleh hasil apa-apa. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan sehingga sampai tidak berbuat apa-apa. Karena di ayat yang kelima, Raja Salomo itu mengingatkan tentang pekerjaan Tuhan.
pekerjaan Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Sebagaimana ia membentuk tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang tidak diketahui oleh manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Artinya pengkhotbah mau mengingatkan bahwa manusia tidak melulu bisa mengandalkan pikirannya, logikanya, kepintarannya. Karena di atas segala itu ada Tuhan. Jadi beriman itu adalah hal yang utama di atas segala sesuatu sebelum melakukan tindakan-tindakan atau membuat keputusan apapun. Ada Tuhan. Iman percaya membuat setiap orang tidak terlalu banyak menimbang-nimbang, tidak terlalu berlama-lama dalam keraguan-raguan karena ada Tuhan. Maka di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak tahu apakah ini atau itu yang berhasil, atau mungkin kedua-duanya sama baik. Ini berarti bahwa setiap orang jangan malas. Tidak boleh bekerja tanggung-tanggung. Tetapi kerjakanlah itu dari pagi-pagi hingga petang, dari awal hingga akhir, berusaha. Karena di ayat yang ke-7 dan 8 itu bicara tentang kesempatan. Jikalau orang berumur panjang, biarlah ia bersuka cita. Kenapa? Karena dia diberi kesempatan melihat dan menuai hasil dari usahanya. Tetapi ada hari-hari yang gelap, artinya habislah waktu. Jadi selagi masih ada waktu, berusahalah, bekerjalah. Itu inti dari nasihat Salomo. Dan nasihat ini kemudian diujungi dengan segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Ini adalah gambaran pengalaman Raja Salomo yang sebagai raja kaya, berjabatan, punya segalanya. Bahkan istri-istrinya banyak beserta gundik-gundiknya mencapai hampir 1000 orang. Dia menguasai banyak hubungan dengan luar negeri. Tetapi di hari tuanya dia sadar bahwa segala yang bukan datang dari Tuhan itu sia-sia. Segala pencapaiannya itu sia-sia ketika dia jauh dari Tuhan. Jadi apakah pelajaran yang bisa kita petik dari nats firman Tuhan hari ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bagaimana sikap hidup dalam menghadapi ketidakpastian. Sebagai manusia yang lemah, kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Tapi hari ini kita diingatkan untuk menabur butir-butir gandum, melempar roti, bisa dalam arti berusahalah, bisa juga dalam arti taburlah kebaikan. Ketika kita menabur kebaikan, berbagi berkat, itu semua tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karena Tuhan akan mengembalikannya suatu saat nanti. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tetapi waktunya adalah waktu Tuhan. Ketika kita mempunyai butir-butir gandum, roti, janganlah ragu untuk berbagi, berdiakonia kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Dan ketika kita mempunyai harta, janganlah simpan untuk diri sendiri saja. Jangan berpuas diri, tapi pakailah itu sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Karena Tuhan akan memberikan untung daripadanya. Orang-orang Yahudi itu punya prinsip dalam berusaha. Mereka mendapat keuntungan dengan membantu orang lain. Mereka mendapat keuntungan dengan membangun jejaring. Itu dasar entrepreneurship orang Yahudi. Jadi mereka beroleh keuntungan dengan cara terlebih dahulu membantu usaha orang lain.
sehingga jadi maju bersama-sama. Ya, ini patut diteladani. Sebab ini adalah strategi memajukan usaha dengan membantu usaha orang lain, membangun kerjasama dengan orang lain, sehingga untung bersama-sama. Banyak orang sekarang ini yang tidak mau bekerja sama dalam berusaha, juga tidak mau membagi ilmu, takut ilmunya dicuri. Juga ada orang yang takut memberikan bantuan modal. Ada juga orang yang maunya mendapat untung besar, tetapi dengan cara menekan orang lain, sehingga menjadi rentenir, ya, membunga-bungakan uang, buka usaha perjudian. Semua orang-orang yang berjudi diberikan kesempatan untuk menang di awal, supaya penasaran, menangnya 1 kali, kalahnya 1000 kali. Sehingga untung bagi si empunya usaha, tapi banyak keluarga-keluarga yang hancur. Itu berdosa namanya. Ingat ayat invokasio kita, janganlah menjadi hamba uang. Dalam terjemahan Pustaka Sibadia, ulah merangap nandangi duit. Ya. Orang Yahudi itu anti membungakan uang, karena itu adalah perintah Tuhan. Tidak boleh membunga-bungakan uang. Selanjutnya, hidup dalam ketidakpastian dan ketidaktahuan akan masa depan itu harusnya membuat kita manusia, memikirkan cara untuk hidup dengan melakukan berbagai banyak usaha. Ada usaha sampingan selain pekerjaan atau usaha tetap. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan selain dari pekerjaan utama kita. Ingat ketika masa pandemi COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, dan tidak punya usaha sampingan lainnya, sehingga mengalami keterpurukan. Namun banyaknya usaha sampingan itu bukan semata supaya kita memperoleh uang, supaya kita beroleh keuntungan, melainkan itu adalah salah satu cara untuk kita menjalin kerjasama, membantu teman dalam hal usaha, dan hidup menjadi berkat. Jadi kalau kita orang Kristen diberi kepercayaan beroleh harta kekayaan dari Tuhan, ya, itu gunanya supaya kita bisa membantu orang lain, bisa mengembangkan kehidupan orang lain dan kehidupan kita. Ya. Kita diberi kepercayaan hari ini, belum tentu besok kekayaan itu masih ada pada kita. Kita tidak tahu tahun depan apa yang terjadi, atau 5 tahun kemudian masih kaya atau tidak. Karena tidak ada yang tahu kapan musibah datang. Ingat Ayub, ya, yang kehilangan segalanya dalam 1 hari. Maka marilah pergunakan apa yang ada pada kita, apakah itu harta, kesempatan, talenta, umur, semua itu dipakai untuk menjadi berkat. Membantu teman yang butuh modal, menjalin kerjasama dengan orang lain supaya bisa membangun usaha. Usaha teman maju, usaha kita terbantu. Apalagi kalau bisa menjadi berkat bagi desa atau tempat kita tinggal. Kita punya usaha yang bisa berguna buat orang lain. Jangan usaha yang menghancurkan orang lain, seperti perjudian tadi, membuat orang lain mengalami keterpurukan. Kita kaya, orang sengsara. Memiliki harta kekayaan hendaklah kita pakai untuk berdiakonia, bukan untuk menguasai. Hendaklah kita memakai harta atau apapun yang ada pada kita, talenta, waktu, kesempatan, kepintaran, itu untuk membantu pelayanan-pelayanan di gereja, baik dalam pembangunan rumah ibadah maupun melalui persembahan-persembahan kita. Jangan sebelum kaya persembahan kita 5.000 rupiah, setelah kaya juga begitu, ya. Tidak ada peningkatan.
Hendaklah harta-harta yang dipercayakan Tuhan itu dipakai untuk kebaikan. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menabur, kita akan menuai hasilnya dari Tuhan. Tapi ketika kita tidak menabur apa-apa, kita juga tidak akan menuai apa-apa. Namun jangan sampai ketika kita menabur sedikit, kita berharap menuai hasil yang banyak. Itu namanya egois. Saudara dikasih Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Peningkatan Ekonomi. Kita diingatkan bahwa ada hubungannya antara beriman dengan ekonomi. Hidup dalam firman Tuhan harusnya membuat kita semakin bijaksana dalam mempergunakan harta, waktu, dan talenta, juga setiap kesempatan untuk kita bisa mencukupkan kebutuhan hidup atau meningkatkan ekonomi kita tidak terlepas dari cara kita beriman. Sebagai orang percaya, kita bekerja, kita berusaha bukan semata untuk kaya raya, tetapi untuk menjadi berkat. Karena harta kekayaan itu anugerah dari Tuhan. Maka mari lakukanlah pekerjaanmu, kembangkanlah usahamu, dan berbagi hal-hal yang baik dengan sesamamu manusia. Sewaktu-waktu musibah bisa menimpa, tetapi orang yang berhikmat, orang yang dipenuhi kebijaksanaan dari Tuhan, itu tahu strategi dalam menghadapinya. Bagaimana cara menghadapi sewaktu-waktu akan ada musibah? Jadilah berkat. Hiduplah menjadi berkat, berbagi, sehingga Tuhan akan memberikan kembali hasilnya. Mungkin ada dari kita yang pernah gagal dalam berusaha, atau mungkin ada dari kita yang kecewa ketika sudah menolong teman dalam mengembangkan usaha, ya. Kecewa karena setelah kita menolong teman yang butuh modal, kita malah dibohongi. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak ada yang sia-sia. Segala perbuatan baik kita akan diganti oleh Tuhan. Ingat Lukas 5 ayat 1-6 yang menjadi bacaan kita, itu bercerita tentang Petrus. Dia tidak putus asa dan dia mau turut perintah Yesus ketika ia sudah semalaman mencari ikan. Dan dia tidak mendapat seekor apapun. Ikan juga tidak ada, apapun dia tidak peroleh. Tetapi ketika dia taat perintah Tuhan, lemparkanlah jalamu, lalu apa hasilnya? Di luar dugaan, dia mendapat hasil yang berlimpah-limpah. Dan dia juga tidak makan sendiri. Dia panggil teman-temannya, nelayan-nelayan lainnya untuk membantunya mengangkat ikan-ikan itu. Jaring yang dipenuhi ikan. Banyak orang yang takut berbagi ketika dia sudah mendapat banyak rezeki dari Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam menerima anugerah dari Tuhan, kita juga harus mengingat bahwa di dalam rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, ada rezeki orang lain diselipkan Tuhan. Maka jangan diam. Meski kadang kita kecewa, kita tidak beroleh hasil seperti yang kita harapkan dalam usaha-usaha kita. Meski ada resiko ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan modal, tetapi kita harus tetap punya keberanian. Tidak boleh berhenti. Kita harus terus melanjutkan usaha dan pekerjaan dengan penuh harapan. Karena ada Tuhan. Tuhan lah yang akan memberkati segala usaha kita. Dan ingat sekali lagi, di dalam berkat Tuhan yang sudah kita peroleh, ada terselip berkat untuk sesama kita manusia. Hiduplah sebagai orang yang berhikmat dan hiduplah menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkuasa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan masih memberikan kami
kemampuan, kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu, beroleh hikmat. Ajar kami Tuhan, supaya kami semakin mampu mempergunakan setiap kesempatan, talenta, harta, dan segala yang ada pada kami untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami, supaya melalui kehidupan kami, orang lain bisa mengenal Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang penuh hikmat, sumber segala hikmat, yang menganugerahkan kami kebijaksanaan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.